Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sematang sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, ya. Juga penggemar-penggemar konten Pawang Gaib yang berada di luar negeri, ya, kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah dan kesehatan, ya. Di konten malam hari ini kita akan mengambil yaitu salah satu kisah atau cerita tentang perahu Nabi Nuh yang terbuat dengan kayu jati, ya. Ini banyak gambaran-gambaran bahwa Nabi Nuh ada gambaran itu ada di Indonesia, ya, terutama banyak kayu jati itu ada di Jepara begitu, ya. Sehingga ini menjadi usulan-usulan dari saudara-saudara kita, ya, ingin mengetahui tentang, ya, asal-usul atau perahu Nabi Nuh yang sejak dulu, ya, menjadi kisah cerita yang sangat terkenal pada zaman itu sampai sekarang. Untuk itu kita mau mencoba, ya, dari sisi gaib yang mengetahui tentang perahu Nabi Nuh. Semoga diberikan kelancaran, ya, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung, ya, Gus, ya. Yeah. Ini selalu kita didampingi yaitu Gus Isma, ya, sebagai istilahnya anggota, ya, anggota dari keluarga besar tim Pawang Gaib. Ini masih, ya, dikatakan single, ya, silakan nanti, ya, sedulur-sedulur semuanya, ya, yang masih single, ya, silakan nanti bisa menghubungi. Tetap semangat ini walaupun di malam sudah larut. Semangat dibersihkan negatif. Semangat Allah. Ya Allah. Selama di masa berlalu, ya Allah, saya minta terbantangi dengan jaya berlapis-lapis, semasuk menembus bila memberi informasi semuanya terpental Allah. Hanya yang saya maksud yang bisa masuk, hanya yang saya maksud. Apabila ada penyusup-penyusup, secara otomatis, ya, akan meledak dan hancur Allah. Salmat sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, sini kami menarik gaib yang mengetahui, ya, tentang perahu Nabi Nuh, yang mengetahui asal-usul perahu Nabi Nuh, gaib yang mengetahui dan mau bercerita. Dengan izin beliau kami persilakan hadir dengan izin Allah. Wah, monggo masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masuk. Sinkron dengan tubuh mediator. Disinkronkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini? Kita bicara dengan siapa ini, Mbak? Saya Jin. Jin? Iya. Tadi di mana, Mbak? Saya berada di kapal Nabi Nuh. Di mana, Mbak? Di kapal Nabi Nuh. Oh, di kapal Nabi Nuh. Iya. Ya, jujur ya, Mbak, ya.
Saya protek dulu ya Allah dengan izin beliau. Gaib yang mengaku jin yang berada di tempat kapal Nabi Nuh apabila berbohong atau berdusta secara otomatis tubuhnya akan terpotong-potong. Allah Salamat sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Paring asma sinten, Mbah? Panggil saya saja Mbah Abu. Mbah Abu. Iya. Ini Mbah Abu, saya tuh menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang kisah perahu Nabi Nuh. Mbah Abu yang hadir, apakah Mbah Abu tahu tentang kisah itu, Mbah? Ya, saya sedikit tahu tentang cerita itu pada zaman masa itu. Karena saya pun sampai sekarang masih mendiami kapal itu. Menjaga kapal itu. Masih dijaga gitu ya, Mbah? Iya. Nah, ini posisinya di mana ini, Mbah? Kapalnya itu ada di sebuah gunung sekarang. Di sebuah gunung? Iya. Maksudnya gunung apa itu? Yang ada di luar Nusantara ini. Oh, tidak di sini gitu ya, Mbah? Tidak. Oh. Kapalnya sedang berlabuh di sana. Berlabuh. Terpendam. Di luar sana ya, Mbah? Iya. Apa benar itu, Mbah? Dulunya kapal Nabi Nuh itu dibuat itu di Nusantara ini? Tidak. 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 Cuman bahannya saja yang dikirim dari Nusantara ini. Karena waktu dulu memang terkenal Nusantara ini dengan kayu jatinya yang sangat kuat. Yang sangat kuat untuk membangun sebuah kapal yang megah, yang besar. Jadi bahan-bahan itu dikumpulkan dari Nusantara ini. Oh, tidak dibuat di Nusantara, bukan ya, Mbak? Tidak, cuman bahannya saja yang dikumpulkan dari Nusantara ini. Memang kayu itu adalah kayu pilihan yang sangat kuat sekali. Dan waktu zaman itu kayu jati itu sangat sulit sekali didapatkan. Hanya ada pada waktu itu di bumi Nusantara ini. Akhirnya para utusan dari Nabi Nuh itu, beliau mengutus sebuah prajurit atau sebuah utusan untuk mencari bahan kapal yang sangat kuat. Dan beliau mengutus beberapa orang untuk mencarinya berkeliling dunia dan sampai ke Nusantara ini. Akhirnya ketemu ada suatu kayu besar yang sangat kuat dan awet, tahan dari segala macam musim. Dan ketemulah sebuah kayu jati yang sangat besar sekali. Dan akhirnya ditebang dan dikirim keluar dari Nusantara ini untuk membangun sebuah kapal bahtera Nabi Nuh itu, agar para orang-orang pada zaman itu yang percaya dengan Nabi Nuh selamat dibuatkan sebuah kapal itu. Sampai sekarang masih bagus ya, Pak, kapalnya? Masih tapi kuat, bahan-bahannya itu masih utuh, ya? Utuh. Cuman memang terpendam batu-batu, tapi masih terlihat jelas kalau itu sebuah kapal yang sangat besar sekali. Ya pemirsa, itulah kisah ya awal dari pembuatan kapal Nabi Nuh ya. Dan banyak sedulur-sedulur kita yang mengira bahwa pembuatan ya, kapal Nabi Nuh
Mungkin ada yang mengatakan di Jepara karena di Jepara itu banyak kayu-kayu jati ya. Begitu ya sedulur-sedulur semuanya. Tapi memang benar sekali kalau bahan kayu jati itu didatangkan dari kota Jepara ini, di Nusantara ini. Ya, kota ini dulu adalah tempat dari kayu jati-jati itu yang ditebang dan dikirim keluar. Itu memang dari sini untuk membangun sebuah kapal itu yang sangat besar itu. Itu membangunnya di mana itu, Mbah? Ada. Hah? Ada di sebuah sana. Oh, di Di gitu. luar. Di luar Tapi ya. bukan di Nusantara ini. Gitu ya. Kisah-kisahnya Iya. untuk kapal sendiri itu dibuatnya di sana ya, bukan Iya. di Nusantara begitu ya. Oh, Tapi Nabi Nuh juga memang pernah berkunjung ke Nusantara ini. Karena beliau mengarungi samudra yang sangat luas. Dan beliau sempat bersinggah di bumi Nusantara ini juga. iya. Itu kisahnya seperti itu ya, Mbak. Ada yang mau diceritakan lagi, Mbak? Coba kisah apa itu dan berkaitan dengan kapal Nabi Nuh itu? Pembuatannya sulit atau mungkin biasa sederhana atau bagaimana atau mungkin apa yang perlu Pembuatannya memang sangat sulit karena harus menebang pohon-pohon yang sangat besar itu dan mengulitinya agar bisa dijadikan perahu. Tapi pada waktu itu peralatan juga sangat canggih pada zaman itu. Jadi kayu itu memang sangat kuat sekali, kayu pilihan. Bahkan para utusan-utusan itu ketika sampai di Nusantara ini sangat senang sekali karena melihat keindahan Nusantara ini yang sangat indah sekali. Bahkan Nabi Nuh juga berlabuh akhirnya ke bumi Nusantara ini. Lah terus sampai sendiri kok bisa di sana di penjaga kapalnya, apa dikasih tugas atau memang Iya, ada apa memang tugas apa atau memang tempatnya di sana gitu, Mbak? saya memang dulu ikut umat Nabi Nuh dari bangsa Gaib. Di era Nabi Jadi Nuh ya. pada zaman itu banyak pendusta-pendusta atau orang yang tidak percaya dengan Nabi Nuh. Dan mereka akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selamat adalah orang-orang yang imannya kuat, yang percaya dengan kenabian yang pada waktu itu ditugaskan oleh beliau Nabi Nuh. Mereka yang ikut itu adalah orang-orang yang imannya kuat dan diberi keselamatan dengan menumpang bahtera kapal Nabi Nuh itu. Menurut ceritanya itu anaknya juga tidak mau ikut itu, Mbak. Gimana itu, Mbak Bu, ceritanya? Iya, anaknya itu sangat durhaka sekali dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang sangat besar sekali. Dan pada waktu itu memang dunia itu digulung oleh banjir bandang itu. Yang selamat itu hanya umatnya Nabi Nuh. Dan hewan-hewan pada waktu itu juga yang ikut adalah hewan-hewan yang percaya dengan kenabian beliau. Yang tidak percaya juga akhirnya digulung. Dan waktu itu pada zaman itu adalah kiamat atau kiamat pada zaman itu sendiri. Jadi hewan-hewan termasuk ada yang ikut gitu ya, Mbak? Iya. Di kapal itu ya, Mbak? Iya. Berarti kapalnya besar itu, Mbak? Besar sekali kapal itu. Kalau kurang lebihnya berapa meter kalau sekarang, Mbak? Saya Bisa tidak enggak bisa ngira-ngira karena memang terlalu besar. Oh,
Jadi bisa ditumpangi ratusan ribu, bahkan jutaan orang-orang dan hewan pada waktu itu. Oh gitu. Setelah itu apa, banjir bandang selesai, terus pada saat itu menetap di mana itu, Mbah, untuk Nabi Nuh sendiri bersama kaumnya itu? Ada di sebuah pulau yang sekarang disebut Samudra Hindia, dan menetap di sana. Menetap di sana ya? Iya. Nah, itulah awal mungkin dari kaum Nabi Nuh itu terus mulai berkembang gitu ya, Pak? Iya. Dan waktu itu bumi Nusantara ini dengan Samudra Hindia itu masih menjadi satu. Masih itu memang menjadi satu. Ya, itu kisah dengar-dengar itu yang ternyata Nusantara itu besar gitu ya. Iya. Ternyata berkaitan dengan India juga ya. Iya. Jadi sebuah pulau yang sangat besar sekali, daratan yang sangat besar sekali menjadi satu. Sebelum ada bencana dan akhirnya terpecah-pecah itu sebenarnya adalah pulau yang menjadi satu. Tidak terpecah-pecah. Tapi memang dulu itu pulau itu dikelilingi oleh lautan yang sangat besar. Dan ketika ada letusan gunung besar itu barulah mulai pecah-pecah itu. Jadi pada saat Nabi Nuh itu yang ada termasuk ya umatnya Nabi Nuh itu saja ya, karena digusur semuanya. Jadi manusia-manusia yang lain tidak ada gitu ya? Tidak ada. Makanya saya menyebutnya kiamat pada waktu itu. Karena memang semua makhluk hidup itu terkena banjir itu. Banyak ya? Semuanya hampir meninggal semua iya, ya? Dan hanya umat Nabi Nuh saja yang masih hidup. Sampai berkembang sampai di era sekarang gitu ya, Pak? Iya. Mengalami beberapa fase. Sebenarnya bumi ini mengalami beberapa fase. Nanti beberapa ratus tahun lagi dunia akan dihancurkan seperti itu lagi dan dibangun Allah lagi dengan orang-orang baru, orang-orang pilihan lagi. Seperti itulah fasenya. Itu ya, Pak. Jadi ketika umat manusia itu sudah mengalami kerusakan, banyak kerusakan dan kehilangan iman semuanya, Allah nanti akan mengutus seorang utusan untuk menyempurnakan iman mereka lagi. Tapi untuk orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya dengan utusan Allah, mereka akan di bumi hanguskan dan diganti dengan orang-orang yang mempunyai iman yang kuat-kuat itu. Terus kalau dikaitkan dengan di era sekarang ya, ini kan juga banyak kehancuran nih. Apakah ada kaitannya itu tadi berapa ratusan tahun? Apakah ada ataukah ini berbeda gitu, Pak? Mungkin sampean kan tahu ya ini. Ada. Jadi setiap 100 tahun itu Allah mengirim utusan yang akan menyempurnakan Islam kembali, akan menguatkan iman-iman orang kembali. Tapi kehancuran itu akan di mana-mana. Dan ketika orang yang tidak percaya dengan utusan itu, mereka akan di bumi hanguskan. Akan diganti dengan umat-umat yang baru lagi, yang imannya kuat. Ini, Mbah, berkaitan dengan kehancuran ini kan peperangan Indonesia, Israel itu ya, Mbah ya. Itu gimana menurut sampean itu? Palestina dan Israel ini kan hancur-hancuran. Ya, itu sudah dekat waktunya. Nanti mereka akan dibunuh dan di bumi hanguskan oleh orang-orang pilihan Allah. Oh, begitu. Iya. Nah, ini kaitannya sekaligus dengan tadi bencana itu sejak dulu mulai dari Nabi Nuh sendiri itu sudah ada banjir bandang, Mbak. Ini di tahun ini ada enggak, Mbak, ini nanti bencana yang besar seperti itu atau mungkin ada, tapi banjirnya itu tidak terlalu besar, tidak seperti zaman Nabi Nuh. Jadi ya hanya beberapa negara-negara saja yang terkena. Barulah nanti ketika sudah waktunya yang disebut kiamat itu datang,
akan digulung semuanya. Baru kehancuran di mana-mana, kehancuran yang hakiki. Yang benar-benar bumi ini akan dihancurkan dan ditata ulang lagi. Begitu. Ini Anda ini kan di daerah ini, Mbah, termasuk tempat ini ya. Ya, dalam dekat ini ada ndak, Mbah, kasih bocoran itu untuk musibah yang ada di tempat ini, Mbah? Kalau saat ini, waktu dekat ini belum ada. Belum ada ya, Mbah. Ya, terima kasih, Mbah. Anda sudah memberikan ya sedikit informasi. Ya, semoga apa yang Anda sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi sedulur-sedulur semuanya yang mengira pembuatan ya kapal dari Nabi Nuh itu ada yang mengira bahwa ada di Kabupaten Jepara, karena Jepara adalah tempatnya kayu jati. Semoga bagi sedulur semuanya ya, walaupun hanya sedikit atau segelumit kisah atau cerita ya tentang kapal ya, asal-usul kapal Praono, semoga ya bermanfaat atau menjadi pembelajaran. Ya, ingat ya, pembelajaran ya, semoga bisa meningkatkan keimanan kita atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebenaran hanya mutlak milik Allah. Kurang lebihnya ya nanti kita sebelum akhir ini ya kami persilakan monggo untuk kembali, Mbah, bertugas. Kita mohon maaf apabila kurang sopan atau mengganggu waktu Anda, Mbah. Ya, kalian jangan berputus asa untuk menyebarkan agama Allah, agama yang murni, agama Islam. Kalian jangan putus asa untuk berdakwah, karena pada zaman Nabi Nuh itu beliau juga berdakwah menegakkan syariat Islam. Jadi jangan kalian sendirian tercerai-berai, karena nanti setiap 100 tahun itu nanti akan digantikan dengan umat-umat yang beriman. Semoga kalian dapat istiqomah. Amin, amin. Beriman jadi muslim yang sangat beriman. Amin, Mbah, amin. Ya, mohon doanya ya, Mbah ya. Iya. Semoga sedulur semuanya ya, yang ada di sini semoga diberikan tetap iman Islam, coba dan istiqomah untuk menjalankan ya amalia-amalia dari beliau. Beliau Nabi Nuh itu berdakwah ratusan tahun, itu baru mendapat umat yang sangat sedikit sekali. Beruntunglah kalian, karena kalian berada di bawah naungan Nabi Muhammad. Jadi kalian mendapat rahmatnya sangat banyak sekali dari beliau. Kalianlah umat yang sangat dirindukan. Teruslah berdakwah, menegakkan agama Allah ini, agama yang murni. Amin, 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 amin. Ya, saya sekali lagi saya mohon maaf, Mbah, apabila kurang sopan, mungkin mengganggu panjenengan, kita mohon maaf. Monggo kami persilakan bertugas kembali, Mbah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya baik-baik semuanya. Ya Allah, kembali ke jasad, kembali dan sempurna. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Normal kembali, sehat ya, Gus ya. Ya. Ya, alhamdulillah diberikan ya keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Kita akhiri sampai di sini, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.